Inflasi tahunan pada bulan Desember 2025 mencapai 2,92% dan menjadi angka inflasi tertinggi di sepanjang tahun 2025. Namun demikian, inflasi Desember masih berada pada kisaran yang terkendali yang tercermin dari capaian inflasi secara bulanan sebesar 0,64%. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi tahunan pada bulan Desember 2025 mencapai 2,92%. Capaian ini menunjukkan tekanan harga sepanjang 2025 masih berada pada level terkendali. Hal tersebut terlihat dari capaian inflasi pada Desember 2025 yang tercatat sebesar 0,64% secara bulanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi secara bulanan sejalan dengan peningkatan indeks harga konsumen dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92 pada Desember 2026. Kenaikan ini menggambarkan adanya peningkatan harga pada sejumlah komoditas. Inflasi akhir tahun tersebut dipengaruhi terutama oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mencatat inflasi bulanan 1,66% dengan andil 0,48% sehingga menjadi kontributor terbesar inflasi Desember 2025. Komoditas utama pendorong kenaikan harga antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, ikan segar, serta telur ayam ras. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,58% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,33%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi dominan adalah emas perhiasan. Sementara itu, inflasi juga didorong oleh kelompok transportasi yang naik 0,55% dengan andil 0,07% seiring meningkatnya mobilitas pada libur akhir tahun. Sedangkan beberapa kelompok pengeluaran lain mengalami inflasi yang relatif rendah, antara lain kesehatan, rekreasi dan olahraga, serta penyediaan makanan dan minuman restoran. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, inflasi Desember 2025 cetak angka tertinggi di sepanjang tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo, kemudian juga dengan Ibu Friska Safitri, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak. Oh sorry, halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Jimmy, dan apa kabar Ibu Friska? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati data BPS sudah keluar begitu ya. Berarti di Desember memang tercatat nyaris 3% inflasi secara tahunan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kacamata ekonom? Apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri atau justru lebih tinggi dari perkiraan ini, Bu? Oke, sebenarnya kalau kita merujuk rilis baru BPS di Desember 2025 itu 2,9% dan juga 0,4% itu secara sebenarnya kita lihat itu lebih tinggi dari ekspektasi pasar ya. Belum merilis konsensus pada luas menempatkan inflasi di Desember itu sekitar 2,3% ya, sehingga relatif sekitar 0,9 poin persen. Tapi saya pengen di dalam lagi. Jadi yang menentukan sebenarnya bukan lebih tinggi, melainkan jenisnya. Karena inflasi itu yang sifatnya sementara dan ada juga yang dan berpotensi mengubah perilaku pelaku usaha maupun rumah tangga. Nah, indikator pentingnya adalah inflasi pada Desember 2025 ini yang berada di 4,38. Nah, ini memberi kita bahwa dalam yang benar-benar pada domestik belum tentu menunjukkan eskalasi efektif. Nah, itu yang lebih adalah komponen yang mudah konflik dari tahun seperti pangan tadi sebagainya, beberapa komoditas itu ada distribusi dan sensitif. Nah, karena itu menurut saya tujuan inflasi ini lebih shock dan momen akhir tahun ketimbang tanda Oke.
Oke, berarti memang momen Nataru ya menjadi salah satu trigger kenapa inflasi ada kenaikan begitu di bulan Desember. Nah, dari kacamata pelaku usaha retail, Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana? Apakah memang lagi-lagi ini siklus tahunan saja yang biasa terjadi pada saat momentum libur Natal dan Tahun Baru begitu, Pak? Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat memang kan secara tahunan kalau menghadapi Nataru itu biasanya inflasi itu lumayan tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Oke. Tapi secara umum inflasi tersebut masih berada dalam rentang ekspektasi pelaku usaha retail tadi karena faktor musiman akhir tahun tadi ya. Dan secara tahunan inflasi relatif terkendali sementara kanan bulanan mencerminkan memang dinamika jangka pendek yang tadi disebutkan gitu. Oke, dan berdampak tidak sih dengan inflasi yang tertinggi di sepanjang tahun ini di bulan Desember ini terhadap angka penjualan, kemudian juga volume transaksi di gerai ataupun di industri retail sendiri, Pak? Dampaknya sebenarnya Mas Pras lebih terasa pada nilai transaksi dibanding volumenya ya. Oke. Volume terutama untuk kebutuhan pokok itu relatif terjaga kan karena orang tetap makan yang sama, mungkin ada Oke. tambahan sedikit pada saat masa festif tadi gitu. Tapi Iya. pada periode akhir tahun ini aktivitas belanja justru turut didukung oleh program Epic Sale yang diinisiasi oleh Aprindo, didukung Menko Perekonomian dan Kemendak serta diimplementasikan oleh anggota retail Aprindo. Sehingga kita memang merasakan ada traffic dan transaksi yang tetap terjaga gitu ya walaupun mungkin secara daya beli dan lain-lain masih ada sedikit tekanan gitu. Oke, transaksi dan traffic dari sisi perdagangan, aktivitas perdagangannya begitu ya Pak Jimmy ya masih Betul. tetap ada begitu ya meskipun kita tahu ada tantangan dari sisi daya beli sendiri. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi. Ada komoditas penyumbang utama tadi makanan minuman, ada cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan. Ini juga menarik kita cermati nanti di segmen berikutnya Pak Jimmy dan juga Bu Friska. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, kemudian juga Ibu Friska Safitri, ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Dan menyikapi dengan beberapa informasi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Lantas Bu Friska, Anda melihat bagaimana dengan laju inflasi di sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2025 ini, apakah bisa menjadi pijakan yang kuat menatap tahun 2026? Mengingat kita nanti ada momen siklikal lagi, Lebaran Bu, yang akan ada di depan mata nih, silakan. Oke, kalau dilihat itu ya sebenarnya inflasi 2,92% ini memiliki regresif, artinya dia memberikan pukulan yang tidak proporsional. Jadi meskipun angka ini masih dalam target Bank Indonesia, jadi struktur penyumbang didominasi oleh volatile harga pangan itu akan melambung. Tapi saya rasa kalau misalnya BI masih bisa melakukan kebijakan moneter yang cukup bagus, itu mereka bisa mengantisipasi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini ada kelompok yang berpendapatan rendah ya, dampaknya itu mereka hanya akan bersifat ekstensial. Jadi kalau misalnya inflasi itu misalnya makanan dan minuman atau tembakau tadi itu 50% dari pengeluaran kelompok ini dialokasikan untuk pangan. Maka lonjakan harga cabai rawit, beras dan daging ayam itu di bulan Desember memaksa mereka melakukan strategi untuk istilahnya survive gitu ya. Logikanya jika substitusi konsumsi ke kualitas yang lebih rendah itu atau pengurangan porsi belanja non pangan. Nah di sisi lain peran bantuan sosial pemerintah itu sangat penting agar menahan kelompok ini tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Nah, sementara itu kalau dilihat lagi kelompok kelas menengah ini menghadapi fenomena the squeeze. Nah, ini yang harus diantisipasi nanti untuk 2026. Jadi itu bisa dibilang himpitan ekonomi ya. Kelompok ini tidak tersentuh bantuan sosial, namun daya beli mereka itu tergerus dari dua sisi. Pertama karena kenaikan harga pangan dan transportasi. Kedua kontribusi inflasi antara emas perhiasan dan inflasi inti gitu ya. Jadi bagi kelas menengah itu kenaikan biaya hidup itu mengakibatkan terjadinya pengereman konsumsi sekunder dan tersier gitu. Jadi ini harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Nah itu dia. Lantas kalau kita tarik lebih luas lagi, apakah akan berdampak terhadap ruang kebijakan moneter dari Bank Indonesia? Mengingat kita tahu 4,75% ini kan menjadi rezim suku bunga rendah juga ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah Anda melihat bagaimana kansnya di tahun 2026 di awal tahun ini, Bu Friska?
Oke, ini secara kita bisa lihat ini sepertinya saya melihat secara lebih kritis lagi ya. Iya. BI sedang menghadapi tantangan yang kita bisa sebut the last mile inflation. Oke. Meskipun secara angka ini masih dalam target, tren akselerasi dari 1,57 ke 3% dalam setahun adalah sinyal bahwa tekanan harga itu bukan lagi sekedar area kecil, tapi melainkan ombak yang mulai membesar. Nah, ini jelas mempersempit ruang bagi kebijakan moneter yang ekspansif di 2026. Oke. Nah, jika kita lihat lebih dalam, BI tidak hanya melihat IHK domestik, tapi juga stabilitas nilai tukar. Nah, ini yang harus diantisipasi seperti itu. Jika BI buru-buru menurunkan bunga dari level 4,7% saat ini, nah untuk memacu pertumbuhan resikonya adalah terjadi capital outflow di tengah ketidakpastian global. Nah, inflasi Desember ini menjadi jangkar yang memaksa BI untuk tetap higher for longer gitu ya. Ruang kebijakan BI di 2026 ini tersandra oleh kebutuhan yang menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam. Oke, itu dia menjadi tantangan tersendiri nantinya bagi Bank Sentral ya di tahun 2026. Pak Jimmy, lantas bagaimana dari si pelaku usaha retail begitu untuk bisa menjaga harga tetap stabil meskipun kita tahu laju inflasi sudah mengalami tren kenaikan, mengingat ini ada momentum lebaran lagi begitu tinggal beberapa bulan, apakah nanti akan berdampak juga nanti dengan laju inflasi yang masih tinggi, kemudian bagaimana supaya menjaga ya konsumennya tetap setia nih untuk produk-produk retail kita begitu. Iya, Mas Pras, kita menyadari bahwa ini kan nanti akan ada tantangan-tantangan seperti yang disampaikan oleh Bu Friska ya. Jadi pelaku retail tidak bisa langsung meneruskan seluruh kenaikan biaya ke konsumen sekiranya ada inflasi atau kenaikan harga tadi. Jadi pilihan kita ya efisiensi operasional dan juga penyesuaian harga dilakukan secara selektif untuk menjaga daya beli. Tapi untungnya memang tadi di bulan Februari sampai dengan Maret ini kan nanti kan ada festif bulan Ramadan, kemudian masuk ke Lebaran ya, itu biasanya akan jadi peningkatan daya beli karena adanya THR dan lain-lain. Kemudian kita harapkan nanti itu bisa kita manfaatkan gitu. Nah, sementara setelah itu yang menjadi tantangan kita gitu untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan faktor global juga turut menyumbang kestabilan ya. Tapi sekarang kan kita lihat kan di faktor global juga ada tantangan juga yang harus dihadapi gitu Mas Pras. Baik, dan inflasi tinggi di akhir 2025 ini akankah nanti juga mempengaruhi terkait dengan perencanaan stok kemudian strategi bisnis retail begitu di tahun 2026 ini, Pak Jimmy? Kita sih nggak ngelihat seperti itu ya. Jadi memang tetap kita prepare terutama untuk momen Ramadan dan Lebaran tadi. Ya kita harapkan sih logistik kemudian juga faktor-faktor luar tadi juga tidak terlalu berpengaruh gitu. Ya kita lihat gitu ya. Kalau nanti misalnya kita menghadapi tantangan yang sifatnya mendadak gitu ya, kita mau nggak mau harus sesuaikan lagi langkah-langkah supaya tetap terjaga di tingkat konsumen. Baik, masih mencermati berarti terkait dengan kondisi geopolitik, geoekonomi di luar negeri begitu ya. Nah, Bu Friska, lantas bagaimana Anda melihat tren inflasi kita di awal tahun 2026 ini? Apakah tren kenaikan yang terjadi di awal tahun karena ada momentum Nataru yang nanti akan berlanjut lagi dengan momentum ada Ramadan dan Lebaran ini akan berlanjut lebih tinggi atau bagaimana? Oke, ini adalah sebenarnya pertanyaannya penting banget ya. Secara kasat mata mungkin angka 0,64% bulanan itu memang membawa aroma musiman dan kuat akibat perayaan Natal atau Tahun Baru. Namun jika kita membedah lebih tajam, lonjakan 2,92% secara tahunan merupakan level tertinggi sepanjang 2025. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada masalah struktural yang sedang menopang di momen musiman ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan faktor musiman, karena kan tarif angkutan udara permintaan pangan adalah siklus tahunan. Namun yang bersifat struktural di sini adalah rapuhnya konektivitas rantai pasok pangan antar wilayah. Nah, data itu menunjukkan bahwa inflasi pangan itu melambung tinggi karena disrupsi distribusi akibat cuaca ekstrim misalnya gitu ya, terutama di daerah Sumatera. Nah, secara logik sistem logistik kita kuat gini, kalau kita lihat sistem logistik kita kuat secara struktur, guncangan cuaca seharusnya tidak menciptakan disparitas harga yang begitu lebar. Jadi Nataru itu hanyalah sebenarnya pemicu. Nah, di satu sisi ada yang kita namakan fenomena
sticky inflation. Jadi komponen ini yang mendorong harga emas perhiasan dan andil kumulatif menjadi 0,79%. Nah, jadi ini bukan lagi karena musim libur akhir tahun, melainkan transmisi dari ketidakpastian geopolitikal global yang tadi kita udah bicarakan, yang menetap dalam struktur harga domestik kita. Dan ini mau nggak mau mempengaruhi pasar domestik kita. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin terekspos pada volatilitas global yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan pasar jangka pendek gitu ya. Nah, kalau saya melihat ini sepertinya adalah inflasi hibrida. Artinya jika pemerintah hanya menganggap ini sebagai anomali musiman, nah kita berisiko terjebak dalam dalam inflasi yang persisten di kuartal 1 2026. Baik, itu dia ya. Masih ada beberapa tantangan yang perlu dicermati. Lagi-lagi kondisi geopolitik di luar negeri ya, dan juga kita tahu ekonomi di dunia sepertinya masih belum pulih secara on the track begitu ya. Karena memang masih ada tantangan peningkatan yang terjadi, eskalasi kemarin Amerika Serikat juga bagaimana menyerbu Venezuela dan lain-lain. Ini menjadi hal yang perlu dicermati bersama. Baik, Pak Jimmy, kemudian Bu Friska, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Bu Friska, terima kasih. Mas Pras, oke. Terima kasih Mas Pras, Bu Friska. Terima kasih. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami surplus neraca dagang selama 67 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020 hingga November 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai kinerja surplus neraca dagang Indonesia telah mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia di tengah gejolak global saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus senilai 2,66 miliar dolar Amerika pada November 2025. Angka tersebut naik 11,29% dibandingkan surplus bulan Oktober 2025 yang mencapai 2,39 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, dengan surplus yang kembali dicatatkan pada November 2025, maka Indonesia telah mencatat surplus neraca dagang selama 67 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Pada November 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,66 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga November 2025, surplus perdagangan barang terkumpul di angka 38,54 miliar dolar Amerika. Nilai ini melonjak sekitar 32,3% jika dibandingkan periode yang sama di 2024 yang sebesar 29,2 miliar dolar Amerika. Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa kondisi surplus yang menebal inilah yang menjadi penopang utama ekonomi nasional saat menghadapi gejolak global. Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada tekanan, posisi perdagangan Indonesia justru menunjukkan penguatan yang mendukung proses pemulihan domestik. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, neraca dagang terjaga menjelang penandatanganan tarif resiprokal Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ian Sarif. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kemudian Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ian, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Kabar baik ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terkait dengan kebijakan resiprokal begitu sejak diumumkan April 2025 ini yang telah mengubah peta kekuatan dan juga bagaimana transaksi perdagangan global begitu. Anda melihat sejauh mana sih tarif resiprokal ini berdampak terhadap perekonomian dunia dan tentunya Indonesia ini, Pak Rizal? Iya, yang pasti kalau kita bicara sejauh mana ya tarif resiprokal pengaruhi ekspor kita, maka tentu ekspor Indonesia ke Amerika kan cukup besar ya, hampir rata-rata 26 miliar US dollar ya per tahun, ya, atau kira-kira 10% lah dari total ekspor. Nah, produk utamanya memang tekstil, produk tekstil, alas kaki, ya, furniture, karet, dan produk turunannya. Tentu kalau kita lihat dari tarif resiprokal ini, maka
dampak yang akan dirasakan tentu adalah produk-produk ekspor tadi gitu ya, apalagi misalnya produk utama tadi misalnya tekstil, alas kaki, furniture, karet dan produk turunannya adalah sektor-sektor padat karya ya, yang tentu kalau bicara produk padat karya sangat elastis atau sensitif terhadap permintaan ya. Artinya ketika tarif naik misalnya ya 10 sampai 50% katakanlah misalnya, maka akan menekan daya saing ya, apalagi misalnya produk-produk industri padat karya ini banyak negara yang memang memproduksi barang yang sama gitu ya, sehingga tentu ini juga akan mengakibatkan margin tipis bagi para pengusaha gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya tentu kepada ya daya saing itu sendiri dan juga profit dari perusahaan. Kalau bicara profit, maka tentu kan uang ya atau devisa yang dihasilkan juga relatif kecil. Nah, untuk itu maka tentu akan dampak yang dirasakan adalah terutama mereka eksportir yang basisnya UMKM dan juga di tier 2 supplier-supplier di level vendor maupun UKM-UKM yang mensupport terhadap industri padat karya ini. Baik, itu dia daya saing yang perlu kita cermati ya nantinya apabila penerapan tarif masuk produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, dari sisi Asosiasi Pertekstilan Indonesia melihat bagaimana kondisi kinerja industri tekstil, garment dan lain-lain begitu, sementara kita tahu juga tarif resiprokal kan bulan ini nih kabarnya akan ada kesepakatan begitu antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Dari API sendiri melihatnya bagaimana, Pak Ian? Ya, untuk tarif resiprokal sendiri memang ada exclusion ya. Saya baca di berita ada 0% untuk produk-produk agrikultur tropis. Nah, di sini mungkin kami mau juga memohon dan mengingatkan bahwa untuk produk dari berbahan basis rayon itu kami juga merupakan produk agrikultur yang berasal dari hutan industri Indonesia yang ujung-ujungnya adalah hilirisasi dari produk agrikultur tropis. Dan lalu kita juga mungkin bisa membuat sebuah perjanjian yang lebih komprehensif di mana ada produk agrikultur Amerika yang sangat strategis yang memang Indonesia sudah memiliki komitmen pembelian, dan sekarang komitmen pembelian itu sudah menyebabkan banyak produsen benang di Indonesia itu sudah beralih ke US Cotton sebanyak 50%. Sebetulnya dari Asosiasi Pertekstilan sendiri kami sudah menandatangani MOU dengan US Cotton Council dan kami sedang mengusahakan kalau bisa ada perjanjian tambahan di mana produk agrikultur dari Amerika ini kalau diproduksi dan memakai US Cotton, karena Amerika sudah memiliki sebuah network yang sangat luas terhadap US Cotton Trust Protocol dan pemeriksaan terhadap asal barang. Jadi produk-produk ini juga bisa diikutkan untuk tarif yang lebih rendah dari 19%. Baik, tapi dengan kondisi seperti saat ini sebenarnya pangsa pasar Amerika sendiri ya bagi industri tekstil Indonesia seperti apa sih? Seberapa besar bahwa pangsa pasar Amerika Serikat ini memang harus dijaga begitu? Oke, dari total ekspor TPT sendiri, Amerika itu memegang sekitar 50% dari pangsa ekspor. Jadi sangat berpengaruh. Dari resiprokal, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, memang Indonesia relatif lebih rendah ya. Tapi mungkin yang paling terpukul adalah ketika terakhir dari resiprokal antara Amerika Cina itu dihapus. Jadi kembali sekarang Cina itu di sekitar 27,5%. Kalau yang kemarin ketika bisnis sedang booming-boomingnya, Cina itu di 145%. Tapi karena mereka menghapus tarif resiprokal terkait dengan pembatasan ekspor rare earth dari dari Cina ke Amerika, maka Amerika pun mengalah menghapus resiprokal tarif ini dan sekarang selisih terpaut sedikit. Tapi memang ada indikasi dari para brand dan pemilik merek itu mereka ingin mentransisi supply chain-nya tidak untuk menjadi dependent dengan Cina 100%. Karena terkait adanya geopolitis dan isu-isu perang dagang yang masih residual, dan saya rasa tekstil bukan bagian yang sangat krusial dari segi supply chain. Maka banyak juga pabrik-pabrik dari Cina dan PMA tentunya yang ingin pindah ke Indonesia dan sudah ada beberapa yang berencana untuk buka di Indonesia. Dan saya harap ini bisa memperbaiki ekosistem industri kita dan juga meningkatkan ekspor dari segi TPT. Oke, berarti potensi kansnya juga masih cukup luas ya di tahun 2026 ini. Nah, Pak Rizal, ini menarik kalau kita cermati di neraca perdagangan kita ini masih bisa terjaga. Surplus perdagangan dalam 67 bulan berturut-turut begitu. Apa yang bisa kita cermati
cermati dengan kondisi global saat ini juga dengan eskalasi yang sedang menghangat juga di Amerika Latin, kemudian bagaimana dengan kondisi ekonomi di dalam negeri sendiri begitu Pak Rizal? Ya, yang pasti kita bersyukur ya bahwa surplus perdagangan kita bukan anomali ya, tapi memang berbasis pada atau hasil dari struktur perdagangan yang spesifik ya. Bahkan data juga tadi menunjukkan Januari sampai November tahun lalu ya, surplus perdagangan itu hampir mencapai pada angka 40 miliar US dollar ya. Kontributornya tentu lagi-lagi CPO dan turunannya ya, besi, baja, nikel dan produk olahan serta batu bara ya. Dan juga tentu optimalisasi hilirisasi menjadi kunci. Nah, yang menariknya adalah bahwa impor tumbuh lebih lambat daripada ekspor ya, terutama impor barang modal dan konsumsi, karena memang akibat dari demand dalam negeri yang relatif masih belum pulih begitu ya, sehingga impor ini menjadi tantangan. Nah, di tahun ini mestinya pemerintah inward looking policy juga gitu mestinya ya, memanfaatkan atau mendalami pasar domestik ya, yang tidak hanya juga pasar ekspor. Jadi bagaimana mendorong pasar domestik agar pelan namun pasti ya, sisi lain kita dapat devisa tetap dilakukan, tapi kita juga tetap paralel dengan penguatan pasar domestik. Nah, secara data kita lihat memang surplus ini ditopang oleh top up trade yang masih positif gitu ya untuk komoditas utama ya. Kemudian efek subsidi impor yang memang masih belum pulih betul ya, masih moderat. Nah, yang harus kita jaga adalah bagaimana depresiasi nilai tukar yang menahan impor. Kalau kemudian dikaitkan dengan kasus Venezuela misalnya sekarang ya, itu dampaknya memang ketidakpastian bertambah sebenarnya, menambah ketidakpastian gitu ya. Meskipun harapannya kasus ini segera selesai ya, dan sekarang juga sudah mulai kelihatan sepertinya akan melakukan kerjasama antara Venezuela dengan Amerika ya, bahkan wakil presidennya sudah siap bekerja sama dengan USA lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita lihat dan cermati dari angka-angka perdagangan kita dengan Venezuela itu relatif kecil ya. Jadi nilainya kira-kira sekitar kalau ekspornya memang lebih tinggi ya, sekitar 48 juta ya US dollar gitu ya. Kalau impornya kira-kira 20 juta US dollar. Yang relatif kalau kemudian kita bandingkan dengan total ekspor kita di angka 240 miliar US dollar, ya masih belum sampai 1%-nya ya. Jadi meskipun kecil, tetapi tentu kita harus hati-hati ya dalam konteks geopolitiknya gitu ya. Betul. Tetapi yang paling penting adalah tetap kita mewaspadai dari dampak ekonominya. Mengapa? Karena yang justru kita harus antisipasi adalah karena ini berkaitan dengan pergantian rezim di dalam mengelola minyak gitu ya, dan ini pasti akan berpengaruh terhadap harga minyak global ya pada saat pergantian rezim, karena USA akan mendorong para investor di bidang minyak untuk mengelola minyaknya Venezuela. Kita tahu Venezuela adalah negara memiliki cadangan minyak terbesar di dunia gitu ya, dan ini tentu akan mendatangkan market yang baru gitu ya, dan tentu akan berpengaruh terhadap harga. Nah, inilah yang kita harus antisipasi, karena kita tahu Trump ini kalau tidak dari pajak gitu ya, tarif, ya bisa jadi nanti dari minyak nih ya, untuk mendapatkan uangnya ya, mencetak uangnya begitu. Ya, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap APBN. Kalau misalnya harga minyak dunia di atas dari target atau juga asumsi makroekonomi kita, maka tentu akan mempengaruhi terhadap APBN, mempengaruhi terhadap fiskal yang notabene juga akan merogoh lebih besar lagi terhadap subsidi khususnya untuk minyak. Saya kira itu sih, Mas. Perlu dicermati juga ya terkait dengan kondisi keuangan di dalam negeri ya, dengan kebijakan-kebijakan dari negeri Paman Sam sendiri. Lantas bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia apabila memang tarif resiprokal ini jadi disepakati begitu ya antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat? Di
segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Rizal dan juga Pak Ian. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih total ekspor non-migas kumulatif Indonesia dengan rentang Januari sampai dengan November 2025. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa kita lihat bersama, Januari November 2024 tercatat 228,59 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kenaikan sekitar 7,07% dibandingkan dengan Januari November 2025 yang sudah menyentuh 244,75 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana dengan ekspor non-migas kumulatif ke Amerika Serikat? Ini dengan rentang yang sama. Ini dia, 24,05 miliar dolar Amerika Serikat di Januari November 2024, sementara tahun ini 28,14 miliar dolar Amerika. Juga ada kenaikan untuk ekspor non-migas kumulatif ke Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan komoditas utama ekspor non-migas ke Amerika Serikat. Apa saja sih? Ada mesin dan perlengkapan elektrik 5,53 miliar dolar, kemudian alas kaki 2,54 miliar dolar, pakaian dan aksesorisnya 2,54 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa komoditas unggulan Indonesia ke Amerika Serikat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman dan juga Bapak Ian Syarif. Ya, dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan, Pak Ian, lantas dari asosiasi ataupun industri tekstil sendiri melihat bagaimana upaya-upaya antisipasi, mitigasi yang sudah disiapkan apabila memang kebijakan tarif resiprokal ini sudah mencapai kesepakatan dan akan ditandatangani seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pada awal tahun 2026 ini, Pak Ian. Ya, kalau kita melihat resiprokal ini, Pak, memang dulunya tidak ada dan sekarang ada 19%. Tapi kita juga mesti lihat dari negara-negara produsen lain yang juga ekspor ke Amerika, mereka juga terkena tarif resiprokal yang sama dan bahkan lebih tinggi. Seperti Vietnam 20%, India kalau nggak salah di 37%, dan mereka baru saja kena sanksi karena terkait pemakaian minyak dari Rusia. Lalu ada Bangladesh dan Kamboja yang lebih tinggi. Jadi di sini posisi Indonesia menjadi posisi yang cukup cantik ya. Dan juga terkait reciprocal tarif ini ada satu hal yang tidak tertulis, yaitu transshipment. Amerika itu sangat tidak menginginkan terjadinya transshipment dari negara-negara lain yang untuk menghindari adanya transshipment ya. Jadi baru-baru saja dari Kemendak dan Kemenko pun mengupdate rule of origin kita, di mana harus adanya konten lokal sebanyak minimum 40 atau 30% kalau nggak salah, dan itu sangat-sangat penting. Nah, sehingga akan terjadi banyak investasi yang masuk, dan di sini pemerintah sudah menyediakan kawasan ekonomi khusus, tempat di mana para industri dan PMA bisa langsung datang, langsung beroperasi dengan perizinan yang disediakan, dan ini sebuah free trade zone, dan saya rasa ini sebuah kesiapan yang pemerintah sudah siapkan untuk kita bisa mengambil kesempatan ini dengan cepat. Oke Pak Ian, adakah dengan pemberlakuan tarif resiprokal ini akan mengubah pola peta strategi ekspor Indonesia, khususnya dari tekstil begitu ke Amerika Serikat? Kalau dari pembeli sendiri, dari brand buyers, mereka sudah mengestimasi demand itu sebenarnya akan sedikit turun. Karena terkait reciprocal tarif ini menimbulkan kenaikan harga barang di retail sebanyak 10%. Dan mereka menginginkan adanya sebagian margin sharing. Misalnya kalau 10% ini terkena margin mereka 3%, maka kami dari produsen minta menyerap sebagian dari margin tersebut, kelebihan beban biaya, untuk supaya kami tetap bisa bekerja sama dengan eksportir brand ini ya. Nah, tapi di sisi lain kami lihat komitmen mereka terhadap memiliki basis produksi di Indonesia itu tetap ada, dan bahkan mereka melihat Indonesia sebagai bagian yang cukup penting. Tapi kita harus estimasi adanya penurunan demand. Jadi mungkin nanti ada beberapa quick win dan ada beberapa winners yang memang mereka sudah sangat-sangat spesialisasi di industri, dan mungkin teman-teman yang kurang spesialisasi dan ada di daerah-daerah yang UMR tinggi itu akan terdampak. Itu dia menjadi tantangan tersendiri terkait dengan UMP begitu di tahun 2026. Nah, lantas Pak Rizal, apa kebijakan yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi potensi dari penerapan tarif resiprokal ini sehingga tidak mengganggu juga nih kinerja ekspor dari teman-teman industri, khususnya dari TPT misalnya? Ya, tentu harus mendorong ya paket respon yang masuk akal secara ekonomi ya. Bukan retaliasi ya, tetapi justru bagaimana mengambil ini adalah peluang dan juga melakukan mitigasi risiko di market access. Contoh misalnya melakukan negosiasi teknis ya, meskipun katakanlah
situasinya sempit tapi cepat ya, misalnya produk spesifik terhadap HS tertentu misalnya ya, atau misalnya mutual recognition standar gitu ya, dan juga negosiasi misalnya, kemudian juga trade facilitation ya, dan ini akan efektif ya, daripada kemudian debat makro yang panjang ketika tarif dipakai sebagai alat tawar misalnya begitu ya. Jadi akan sangat baik manakala negosiasinya teknis dan juga bisa dieksekusi gitu. Iya. Penguatan rule of origin terhadap kepatuhan rantai pasok, saya kira misalnya traceability ya, atau sertifikasi, standar-standar audit pemasok itu yang harus dipatuhi, karena ketika tarif naik maka AS juga cenderung akan lebih ketat menilai barang berasal termasuk juga transshipmentnya. Kemudian juga insentifnya harus adaptif ya, terutama di pembiayaan ekspor ya, kemudian fasilitas working capitalnya untuk memenuhi perubahan kontrak, dan biasanya aftercare untuk ekspor itu harus retooling proses produksinya, karena ini yang menjadi biasanya di dalam menjalankan aktivitas ekspor impor ini sangat penting. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan diplomasi dagang berbasis data gitu. Ini sangat penting. Jangan diplomasi tanpa data gitu ya. Oke. Tunjukkan kontribusi barang Indonesia terhadap inflasi Amerika yang rendah misalnya ya. Ketahanan pasok, kemudian juga kedalaman integrasi perusahaan Amerika dalam rantai pasok Indonesia. Dan ini harus berargumen berbasis ya bisnis stakeholdersnya, consumer welfare-nya di Amerika, dan itu harus clear. Biasanya orang-orang Amerika ataupun Eropa gitu ya, mereka itu harus jelas based on data gitu. Itu saya kira menjadi penting gitu. Baik, itu dia menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan resiprokal sendiri ini, Pak Ian, lantas bagaimana upaya strategi lain? Kita tahu diversifikasi ini hampir dilakukan oleh semua industri ya pada saat menyikapi kondisi geopolitik maupun geoekonomi saat ini. Nah, dari API sendiri apakah dengan memanfaatkan perjanjian kerjasama Indonesia dengan beberapa negara, DEU CEPA dan lain-lain ini bisa menjadi pintu masuk tidak sih sebenarnya, atau sudah dilakukan sejak lama? Ya, bisa dan sudah dilakukan. Dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan selalu bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan, dan kita pun ada program digitalisasi supply chain kita sekarang, di mana kita mengaktifkan negara-negara non-tradisional. Kita sudah punya 19 perjanjian perdagangan ya, dan sekarang ada EU CEPA yang baru proses ratifikasi, lalu Eurasia juga sedang baru saja ditandatangani. Kita ada free trade agreement dengan Kanada dan Australia, yang saya rasa ini masih negara-negara berbasis Eropa, dan buyer-buyer kami pun memiliki kantor dan pusat penjualan di negara tersebut. Jadi ini sangat bermanfaat dan bisa dilakukan untuk memitigasi adanya penurunan terhadap tarif resiprokal ini untuk ekspor ke negara-negara lain. Oke, itu dia. Harapan ke depan seperti apa jadinya nanti dari API sendiri, Pak, di tahun 2026 ini untuk eksportasi ke Amerika Serikat yang tadi dominasinya 50%. Kalau misalnya diversifikasi sudah dilakukan, berarti kan akan lebih enak lagi nih untuk pemetaan kita melakukan eksportasi, Pak Ian. Ya, harapan kami adanya kesempatan di mana industri dalam negeri kami yang sudah berkomitmen membeli US cotton, ya, terutama katun-katun dari Amerika Serikat, itu memiliki tarif preferensi untuk masuk ke pasar Amerika juga, tentunya dibawa oleh brand-brand yang ada di Amerika. Dan ini mungkin bisa menjadi bargaining power yang win-win. Ini jadi bisa satu bargaining yang sangat menarik untuk kedua belah negara lawan. Di satu sisi kita mendapatkan perluasan tenaga kerjanya, dan di sisi lain Amerika pun mendapatkan peningkatan dari pembelian katun Amerika. Oke, terakhir Pak Rizal, Anda melihat bagaimana dengan kinerja surplus neraca perdagangan kita di tahun 2026 ini, kan masih akan terus melanjut surplus neraca perdagangan kita atau bagaimana? Ya, yang pasti kita tetap optimis ya. Kalau kita lihat misalnya skenario optimisnya bahwa ya tentu kita akan, atau Indonesia akan mendekati baseline-nya ya. Plus juga perlu ada pengecualian HS tertentu. Misalnya ekspor ke Amerika melambat tetapi tidak jatuh karena ekspor itu melakukan penyelesaian harga, efisiensi, dan juga market switching. Tapi yang paling penting adalah bahwa tarif Indonesia yang lebih tinggi katakanlah dari baseline untuk kelompok produk padat karya tertentu
kemudian tekanan lebih terasa pada tekstil tadi ya, alas kaki, furniture, maka surplus dagang Indonesia cenderung menyempit ya, karena impor potensinya naik ya, seiring dengan agenda pertumbuhan dan juga sementara ekspornya juga akan tertahan. Jadi kalau misalnya bagaimana proyeksi ekspor Indonesia, saya kira masih banyak celah dengan diversifikasi market ekspor itu bagi Indonesia. Dan jangan lupa Indonesia harus diiringi dengan memanfaatkan market domestik. Saya kira itu. Itu dia. Berarti tetap domestik yang menjadi utama juga ya, bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakat di dalam negeri itu yang bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. APBN 5,4%, sementara kita tahu Menteri Keuangan kita berharap bisa menyentuh 6% di tahun 2026 ini. Pak Rizal, Pak Ian, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.